Halo semuanya, kali ini kita akan bahas inovasi menarik nih, nano fertilizer. Bayangkan pupuk tanaman tapi seukuran nano, yang mana ukurannya 1000 kali lebih kecil dari bakteri dan tidak bisa diukur dengan mikroskop optik biasa teman-teman. Eits, tetapi bisa diukur dengan mikroskop elektron seperti SIM dan TEM. Apa sih keunggulannya? Keunggulannya adalah lebih mudah diserap tanaman, lebih efisien, dan ramah lingkungan dibanding pupuk-pupuk konvensional yang dapat merusak tanah. Tujuan dari riset ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh pemberian nanofertilizer, karbon gas, silikon dioksida, dan kalsium oksida terhadap efektivitas penyerapan nutrisi pada hidroponik tanaman cabai rawit. Tujuan yang kedua adalah menganalisis pengaruh dan efektivitas pemberian nanofertilizer, karbon gas, silikon dioksida, dan kalsium oksida terhadap pertumbuhan dan produktivitas hidroponik tanaman cabai rawit. Produksi cabai rawit di Indonesia saat ini itu sedang menurun, jadi otomatis harganya mahal. Di sisi lain, limbah tongkol jagung dan cangkang telur itu masih jarang dimanfaatkan nggak sih? Nah, gimana kalau kedua permasalahan tersebut kita gabungkan jadi satu untuk jadi solusi? Nah, bahan baku kali ini kami menggunakan dua jenis limbah. Yang pertama adalah tongkol jagung. Tongkol jagung sendiri kaya akan karbon dan silika. Lalu yang kedua adalah cangkang telur. Cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang cukup melimpah dan juga murah. Nah, kedua limbah ini apabila tidak digunakan dengan baik maka akan sayang sekali karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari dua jenis limbah ini kita akan membuat 3 jagoan nano sebagai bahan baku utama untuk pupuk kali ini. Perkenalkan trio pahlawan super kita. Yang pertama ada karbon gas dari tongkol jagung yang tugasnya untuk memperbagi struktur tanah agar lebih oke untuk menyerap air dan nutrisi. Yang kedua ada silikon dioksida atau SiO2 dan juga dari tongkol jagung yang fungsinya untuk sebagai pupuk dan pestisida alami. Dan yang terakhir ada cangkang telur. Ini nanti dihasilkan kalsium oksida atau CaO yang sangat penting untuk pertumbuhan dan punya kemampuan untuk antimikroba. Prosesnya memang butuh ketelitian tinggi di lab. Tongkol jagung akan dipanaskan melalui metode hidrotermal untuk menjadi jadi es. Kemudian melalui proses kimia menjadi SiO2. Sedangkan cangkang telur akan dilakukan kalsinasi untuk didapatkan CaO. Kemudian campuran ketiganya akan dibuatkan larutan berupa nanofertilizer. Nanti pupuknya akan kita aplikasikan dengan metode foliar spray atau menyemprotkan ke daun tanaman cabai rawit secara hidroponik. Kenapa sih memakai hidroponik? Karena kalau kita pakai hidroponik itu kita bisa menghemat lahan dan penyerapan nutrisinya akan lebih terkontrol. Kita akan ukur nih apakah pupuk ini benar-benar dapat membuat tanaman lebih tinggi, daunnya lebih banyak, dan hasil panennya lebih banyak dibandingkan yang tidak memakai pupuk ini. Nah, riset ini bukan cuma soal bikin tanaman cabai rawit menjadi lebih subur, akan tetapi ini adalah tentang bagaimana mengubah suatu limbah menjadi produk yang lebih bernilai, menciptakan pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dan membantu menjaga stabilitas pasokan pangan kita. Gimana? Keren kan dari limbah dapur bisa jadi teknologi canggih? Menurut kalian, limbah apa lagi yang dapat kita manfaatkan? Tulis di kolom komentar ya. Yuk kepoin terus Sobat Nano supaya kalian jadi orang pertama yang tahu hasil panen cabai kita nanti. Sampai jumpa.